Halo, selamat siang. Salam sehat dari aku. Salam kehangat untuk keluarga terkasih kita. Hari ini siang bolong, aku ada ngevlog juga. Mulai dengan aku lagi ke danau, tapi aku tidak keliling ya, karena aku nanti sebentar sore akan menyiapkan lagi video tentang produk ya, tentang produk. Jadi ikuti terus video aku, nanti aku upload di YouTube. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, cuci tangan dengan sabun, jauhi kerumunan-kerumunan. Dan yang penting lagi, jangan lupa untuk selalu nonton YouTube aku, untuk like, share, and subscribe. Nah, ini sekarang aku ada di daerah biasa, ujungnya kotanya, tempatnya daripada Mekarta. Aku mau memberikan sesuatu yang baru lagi. Nanti sore nanti aku upload, tapi sebelum itu aku isi dulu. Saat ini, waktu ini aku memberikan sebuah kesaksian ya, kesaksian. Boleh dilihat nanti di YouTube aku, gimana tentang beberapa tahun yang lalu, sebelum aku tinggal di Cikarang, sebelum aku bukan meninggalkan sih sebenarnya, bukan meninggalkan, tetapi ketika Tuhan membawa saya ke wilayah Cikarang begitu. Dulu aku tuh suka membesuk-besuk ya orang-orang sakit bersama teman. Jadi kami itu seperti punya tim khusus gitu ya, tim khusus untuk mengunjungi atau membesuk gitu ya, jemaat-jemaat yang sakit atau teman-teman yang sakit. Bahkan bukan saja misalnya teman kita yang seiman, bahkan yang tidak seiman juga yang besukin ya gitu ya. Itu sepanjang perjalanan itu ya, sepanjang perjalanan pelayanan kami itu kami disambut baik ya, disambut bagus lah gitu. Walaupun bukan kita harus satu iman gitu kan, yang namanya mendoakan itu kan hal yang positif ya, hal yang baik. Jadi kita percaya aja, kalau kita memberikannya dengan positif, disambut dengan positif, pasti hasilnya juga baik buat kita semua. Nah, aku mau ceritakan sebuah kisah di mana dulu pernah satu kali kami tim ini mau pergi membesuk, kan kita ada di Permata. Permata tuh daerah Bekasi Utara. Nah, dari situ kami tim mau berangkat ke Jakarta untuk membesuk teman yang sedang sakit atau jemaat lah yang sedang sakit ada di rumah sakit Jakarta. Kami naik angkot, terus kadang-kadang kami naik kereta. Setelah sampai di stasiun, dari angkot, dari sekitar lokasi kami, tempat titik di mana kami kumpul, kami naik angkot, kami sampai di stasiun. Nah, nanti dari stasiun kami turun, kami akan naik bajai. Nah, satu kali ini peristiwa lucu-lucu sedap, lucu-lucu menggemaskan gitu ya. Karena begini ceritanya, satu kali kami dengan tim 4 orang mau membesuk untuk naik bajai, tapi kami tidak mau menggunakan 2 bajai. Bayangin, 4 orang ngeyel nggak mau naik 2 bajai karena banyak perhitungan kami. Pertama, untuk dana yang dikeluarkan. Jadi kami menghemat sedemikian mungkin untuk lebih baik uangnya nanti diberikan kepada, atau diberikan bingkisan kah, apakah, dan digunakanlah dengan hal-hal yang baik lah gitu ya. Bukan untuk membayar bajai kami berdua tidak baik juga, tetapi mungkin ada lagi yang lebih baik. Nah, satu kali ngeyel nih kami, cuma 1 aja katanya bajainya. Saya berpikir ini 4 orang mau naik 1 bajai, kalau kita oke, apakah supir bajainya oke enggak untuk nerima kita? Dia sudah saranin juga, kalau 2 bajai gimana? 1 aja lah katanya. Kita bilang uang kami cuma segini gitu. Gitu ya, gimana ya kita bilang gitu. Nah, terus kita pikir lagi, kalau kita semuanya kecil-kecil sih nggak apa-apa ya, mungkin 4 orang dipaksakan atau gimana. Nah, ini kan ada juga kami yang sedikit agak besar ya gitu, sedikit agak besar, jadi kan susah ya gitu mau 3 atau 4 orang main. Akhirnya gimana? Ini kejadian yang tidak bisa saya lupakan sepanjang umur hidup saya.
Nah, karena di dalam tim itu, nah saya yang paling kecil. Nah, ada lagi satu teman agak kecil, tapi kan dia lebih senior dari saya. Lebih senior dari saya, satu. Kedua, badannya juga dia agak lebih gede lah dari saya gitu. Tapi dia senior saya, kan nggak mungkin saya duduk dulu atau baru beliau, kan nggak mungkin. Jadi udah begitu, akhirnya udah satu baja, udah ya udah. Akhirnya gini, ya udah nggak apa-apa, naik aja, kata abang bajainya dengan kepedean. Wah, udah dipaksa-paksakan nggak bisa. Akhirnya diputuskanlah 3 orang di depan, 3 orang di belakang, di jok belakang. Nah, saya disuruh duduk di sampingnya supir bajai. Nah, tempat duduk supir bajai itu sebesar apa sih? Kan kecil ya, supir bajainya punya tempat duduk. Tapi saya harus di situ. Kalau enggak bagaimana? Karena kita sudah mau sore juga waktu itu. Akhirnya ya udahlah, saya bilang nggak apa-apa. Akhirnya nggak apa-apa, naiklah saya. Teman-teman ini udah pada cekikian semuanya nih. Cekikian bukan ngetawain, tapi kok kita bisa lakukan itu sampai bikin gimana gitu ya. Akhirnya udah duduk semua nih teman-teman di belakang. Nah, saya mau nggak mau harus dengan rela saya duduk di sampingnya bapak supir bajai. Bayangin, penumpang duduk di samping supir bajai, penumpang bajai duduk di samping supir bajai. Itu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Akhirnya duduklah saya situ. Baru jalan aja itu bajai berapa meter, sudah ada motor, orang naik motor bilang gini, "Loh, kok duduknya di situ?" Ya udah, saya anterin, saya gonceng deh. Itu kita tuh bajai yang kita tumpang itu dikejar-kejar sampai saya ketakutan. "Ayo duduk sini aja," gitu. Oh, kita diam aja, apalagi saya pura-pura nggak lihat, saya lihat ke depan ke sono. Duduk di samping supir bajai, tahu kan aromanya gimana, terus istilahnya bagaimana kita duduk begitu kecil tempatnya, tapi itu kita jalani, itu kita lakukan, kita sepanjang jalan itu kita ketawa, kita bilang ini sejarah ya. Setiap orang pasti punya sejarah. Jadi kita pernah, kalau kita hidup ini mengisi sejarah, pasti kita juga akan membuat sejarah gitu ya. Nah, ini sejarah nih. Saya sepanjang jalan tuh saya ketawa, mau ketawa atau mau gimana gitu ya. Harus dijalanin, harus ini. Jadi sampai sekarang itu, sampai kapanpun saya nggak bisa lupa. Saya nggak bisa lupa kalau saya bisa sampai melakukan atau sampai di titik seperti itu. Udah tiba di rumah sakit. Wah, itu kita ketawa semuanya, udah sampai kayak gimana. Udah ketawa, udah gitulah. Saya juga udah kayak mau gimana gitu, tapi ya enjoy aja lah gitu loh. Nggak apa-apalah, udah yang penting datang sama-sama, nyampe sama-sama, nanti pulang sama-sama gitu. Udahlah, akhirnya kita udah masuk ke rumah sakit, ketemu teman yang dibusuk, kita berdoa. Itu juga di situ ceritanya begini. Akhirnya sampai cerita juga ini, itu yang sakit sampai ketawa. Aduh sampai sedih, aduh maaf jauh-jauh kok gini. Enggak apa-apa. Ini bukan menceritakan untuk kita jadi sedih, untuk kita jadi apa, tapi ini ada sesuatu yang lucu gitu, lucu yang bikin bahagia lah gitu. Kita nggak apa-apa, nggak keberatan lah, itu sudah berlalu juga kalau sekarang. Makanya itu nggak bisa dilupakan. Nah, kemarin pada hari Minggu saya ketemulah sama tim ini nih, sama tim yang yang kita pergi ini. Cuman ada satu teman kami yang sudah dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di sorga. Teman kami, teman sepelayanan, pejuang juga beliau, percaya upahnya besar dan Tuhan pasti memperhitungkan apa yang dia sudah lakukan selama ini, apa yang dia sudah kerjakan. Saya percaya itu. Jadi apa yang dia kerjakan selama segala kebaikannya, segala perhatiannya itu sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Dia sudah senang sana di surga. Nah, kemarin ketemu hari Minggu, ngumpul ini nih semua tim ini, itu ketawa. Ingat nggak kita begini kita naik bajai, terus semua nunjuk saya, ini duduk di samping supir bajai. Itu saya ketawa, tapi mau ketawa keras-keras nggak enak sama tuan rumah gitu ya, tapi lepas aja juga gitu. Yang denger tuh seperti orang-orang baru, orang-orang yang belum tahu, kaget. Seperti itu, bener nih, bener lah, masa kami cerita. Kalau satu orang yang cerita kita bisa masih meragukan lah, ini kesaksiannya didengar, sampai sebegitunya. Iya, pernah juga. Terus
yang pernah saya besuk duduk di samping saya. Pernah juga habis besuk saya jalan kaki, betapa jauhnya dari gedung apartemen Marina atau apa itu, keluar sampai ke Asmi, jalan kaki kami. Nah, dari Asmi kami lanjut sampai ke Igi. Itu bisa dibayangkan, itu sangat jauh, tapi kami jalan kaki itu ya, jalan kaki. Kalau itu sepatu kita bisa marah, dia marah. Jauh kali sih jalan, nggak bisa kan naik kendaraan, mungkin begitu ya. Tapi nggak ada kendaraan, nggak ada yang arah sana tuh, udah nunggu udah nggak ketemu. Jadi kan kita jalan kaki, akhirnya sampai di daerah Igi. Nah, daerah Igi kita berhenti lah, kita mencari angkot yang menuju ke Bekasi Utara di tempat titik kita. Akhirnya ketemu. Itu kita kelelahan, itu kecapean, tapi hati kita kok berbunga-bunga ya. Berbunga-bunga itu kita dapat mengerjakan ini bukan karena kuat kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita itu super, bukan. Apalagi dibilang kita superwoman, bukan. Tetapi inilah, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan happy, dengan senang, dengan ikhlas, dengan sukacita, itu kita capek sih, capek manusiawi, tapi tidak menjadi bersungut-sungut. Malah kita jadi sebuah kayak sebuah perenungan lah, apa yang kita bisa nanti kita bisa bagikan, jadi menjadi sebuah cerita gitu. Nah, sebuah kisah yang kita bisa ceritakan kepada orang lain, kita bisa saksikan kepada orang lain. Ini hal yang hebat menurut saya, hal yang luar biasa menurut saya. Ya, ketemu dengan orang-orang yang hebat, ketemu dengan orang-orang yang ikhlas, ketemu dengan orang-orang yang yang selalu menanamkan hati yang gembira, melakukannya bukan seperti untuk diri sendiri atau untuk orang lain, tetapi percaya Tuhan perhitungkan semuanya itu dalam kehidupan kita. Banyak sekali kesaksian-kesaksian. Nanti saya juga habis ini mau pulang, saya mau bikin sebuah video tentang hal-hal yang baru. Oleh karena itu ikutin terus ya. Jangan lupa untuk selalu like, untuk selalu share, untuk selalu subscribe. Karena saya percaya apa yang kalian lakukan, Anda lakukan, yang bukan buat saya, pasti itu mendatangkan kebaikan. Saya percaya jika saya juga disampaikan demikian, saya akan lakukan juga, dan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Nah, sekarang saya liatin ini ya. Jadi saya bisa pakai 2 kamera. Saya bisa rekam saya sedang berbicara. Nah, di belakang saya ada danau, ada tanam-tanaman, ada pohon. Saya duduk di rumput yang hijau. Di rumput yang hijau nih, kan ada dibilang katanya tuh Tuhan akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Ini rumput yang hijau. Di rumput yang hijau supaya kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan kesegaran. Ini di belakang saya tuh ada kayak bunga-bunga gitu ya, kayak ada bunga-bunga. Itu ada bunga di sana. Ini saya cuma sebentar di sini ya, karena saya sudah punya video yang kemarin saya ini ngevlog, cuman itu ada di handphone yang satu lagi. Nanti kalau sore handphonenya sudah selesai, aku akan masukkan ke sini, langsung bisa di-upload di YouTube. Sekali lagi, jangan lupa untuk selalu bahagia bersama keluarga. Jangan lupa untuk mengeluarkan dari perbendaharaan hidup kita, hati kita, pikiran kita, perkataan kita, hal-hal yang positif, supaya kita bisa menjadi kesukaan juga bagi banyak orang. Biar kita hidup selalu berdampingan dengan siapapun. Terlebih kita harus menjadi menjadi sesuatu yang positif gitu ya. Menjadi hidup kita tuh biar berdampak yang positif. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk selalu memakai masker, cuci tangan yang bersih, jauhi kerumunan. Terus jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Salam.